hati-hati, kampus adalah salah satu tempat di mana berisi orang-orang yang terlalu banyak mikir, orang-orang yang terlalu banyak menganalisa. Ketika dihadapkan sama sebuah keputusan, mereka sangat-sangat sulit untuk mengambil sikap. Back again. Halo teman-teman Slim semua, kembali di Seven Production. Teman-teman, saat ini kita akan coba ngebahas tentang mahasiswa pastinya, dimana gue menggolongkan beberapa mahasiswa yang masuk dalam kategori miskin. Ya, materi. Jadi miskin itu menurut pendapat gue adalah bisa dibilang tidak berharta gitu ya, atau misalnya memiliki harta yang sangat-sangat minim untuk bisa mempertahankan hidupnya. Jadi hubungannya lebih kepada harta itu buat gua adalah aset gitu. Nah, mahasiswa hati-hati, jangan sampai kamu lulus atau pada saat masih kuliah tidak berusaha untuk memiliki aset ya. Adapun aset terbesar mahasiswa sebenarnya itu lebih di satu mindsetnya, pola pikirnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kamu tidak masuk dalam kategori mahasiswa yang miskin atau yang memang kekurangan dalam segi aset untuk masa depan? Nah, seperti apa pembahasannya? Sebelumnya teman-teman, ayo berinvestasilah dengan mensubscribe, like, share, dan komen channel ini. Ya, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, mahasiswa. Jadi yang menjadi ciri mahasiswa miskin, menurut versi gue yang pertama itu adalah miskin membaca. Teman-teman, ada begitu banyak orang-orang hebat yang kita lihat saat ini. Itu mereka rata-rata adalah orang-orang yang gila membaca. Mereka adalah seorang reader, they are a reader gitu loh. Mereka sangat membekali dirinya, menambah pengetahuan-pengetahuan baru dengan cara membaca. Ya, Bill Gates, Mark Zuckerberg, siapa lagi ya? Semua mereka adalah orang-orang yang selalu punya kehausan untuk menambah mereka punya knowledge dengan membaca. Nah, jadi teman-teman, gue hanya ngerasa bahwa mahasiswa saat ini banyak sekali yang benar-benar anti dengan yang namanya membaca. Dan mereka kadang justru berpikir, ya sekarang kan saya baca tapi dari handphone pak. Ya, gue mau mengatakan bahwa iya benar memang ada beberapa pengetahuan yang dari handphone. Tapi tidak sedetail kalau kamu membaca buku gitu loh. Pentingnya baca buku, ya memang kamu bisa mendapatkan hal-hal yang lebih spesifik di dalamnya. Kalau ebook oke lah, gue terima gitu. Tapi kalau hanya sekedar ya gue hanya dapat Instagram pak, di situ dibekali pak jurus-jurusnya. No, beda dengan buku ya. Di buku itu orang berbagi pengalamannya yang sudah berapa puluh tahunnya gitu. Tapi kalau di Instagram yang hanya dari satu kali post ya, yang kontennya juga berisi pengetahuan, teman-teman hanya bisa dapatkan tuh semacam kesimpulannya saja. Tapi bagaimana mereka bisa sampai kepada tujuan, itu yang tidak ada di sosial media. Jadi buku lah yang gue harapkan teman-teman untuk bisa semakin membaca dan terus semakin membaca setiap harinya gitu ya. Jadi dengan membaca buku kamu mendapat pengetahuan baru. Terlebih lagi kamu kalau menuju sukses itu punya jalan-jalan yang lebih efisien dan lebih efektif. Karena di sana sudah ada peta atau pola-pola yang tinggal kamu ikutin tuh ya. Kamu tinggal bagaimana menyesuaikannya saja dengan sumber daya yang kamu miliki gitu. Nah teman-teman, sebenarnya dengan membaca juga membentuk karakter kamu gitu loh ya. Pada akhirnya apa yang kamu baca itulah yang akan membuat gaya berpikir atau gaya kamu dalam membuat keputusan. Sehingga ketika kamu membuat keputusan itu akan menjadi karakter kamu. Jadi dengan cara tidak langsung gue mau katakan membaca membentuk karakter kamu. Terlebih lagi yang gue suka dari membaca adalah membuat kita lebih haus bertanya gitu loh ya. Ada keganjilan apa itu kita langsung kenapa ya bisa seperti itu ya. Jadi kalau kamu lebih banyak bertanya dalam hidup, itu menjadi sebuah kekayaan tersendiri. Karena dengan kamu bertanya, kamu penasaran, kamu cari tahu ya. Dengan kamu cari tahu, pada akhirnya kamu mempunyai kesimpulan versinya kamu. Itu yang akan membentuk karakter kamu terbentuk. Itu yang justru membentuk sebuah karakter diri dalam diri kamu gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa, sekali lagi saat ini jadikan sebuah habit membaca ya. Dan gue merasa bahwa apa yang kamu baca saat ini itu akan menentukan sukses kamu dalam 20 tahun ke depan. Buku apa yang kamu baca ya. Jadi
teman-teman hati-hati, kalau misalnya mau baca novel boleh nggak Pak? Ya silakan saja gitu, siapa tahu itu bisa mengantarkan kamu menjadi seorang penulis nantinya. Tapi kalau menurut pendapat gue, jangan terlalu banyak baca novel, artinya komposisinya, porsinya dibagi saja. Kelemahan kalau kamu banyak terlalu baca novel adalah, novel rata-rata itu adalah sifatnya romantis gitu ya, membawa kamu ke arah melo gitu loh. Nah sering sekali dengan kamu melo, dengan kamu terlalu sering membaca novel, itu akan membuat kamu punya action atau sikap dalam hidup jadi melo juga ya. Jadi teman-teman silakan dibaca porsinya saja yang dibagi. Lebih banyaklah baca-baca buku yang sifatnya mengantarkan kepada kamu kepada cita-cita kamu ya, jurusan yang kamu ingin kuasai, skill apa yang kamu ingin kuasai, baca di sana. Itu akan benar-benar membantu kamu lebih cepat lagi untuk sukses ke depannya. Yang pasti pada akhirnya kalaupun kamu jadi sering baca novel, ya posisi positif lainnya adalah speed reading kamu bertambah tuh. Jadi gua nggak gua nggak melarang teman-teman untuk membaca novel, tapi sekali lagi ya ada bagusnya kamu juga memilih buku-buku yang lebih membawa kamu kepada cita-cita atau mimpi kamu. Baik teman-teman, adapun yang kedua yaitu adalah kemiskinan dalam hal action. Jadi teman-teman, gue harus mencoba untuk membangunkan teman-teman, hati-hati, kampus adalah salah satu tempat di mana berisi orang-orang yang terlalu banyak mikir, orang-orang yang terlalu banyak menganalisa. Ketika dihadapkan sama sebuah keputusan, mereka sangat-sangat sulit untuk mengambil sikap. Ya, gue tidak mengatakan ini berlaku buat semua orang yang ada di kampus, semua civitas gitu ya. Tapi gue mau katakan sebagian besar kampus membentuk orang-orang menjadi miskin action. Ya, contohnya saja kalau kita bilang berwirausaha, kenapa banyak mahasiswa setelah lulus pada akhirnya menjadi pekerja bukan pengusaha? Ya, sebenarnya sedikit banyak itu karena ditentukan karena mereka pada akhirnya takut untuk action. Yang diajarkan misalnya di kampus adalah membuat bisnis plan. Ya, tapi bagaimana mereka untuk punya habit take action itu tidak diajarkan atau tidak difasilitasi di kampus. Ya, jadi teman-teman, gue mau katakan bahwa hati-hati kamu juga masuk dalam kategori ini selama kamu masih kuliah. Jadi caranya adalah kamu harus lebih sering mengambil tindakan-tindakan ya, action. Ini akan bisa membantu kamu dalam hal satu ya, pengetahuan baru. Siapapun orang-orang yang akhirnya gemar mengambil tindakan, dia akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru, dan pengetahuan baru ini yang pada akhirnya membuat dia menjadi tambah knowledge-nya, nambah pengetahuannya ya. Akan sangat berbeda dengan hanya sekedar membaca buku. Membaca buku belum tentu kamu pada akhirnya action ya. Kamu hanya mungkin sekedar menambah pengetahuan saja. Tapi ketika ilmu yang sudah kamu baca tadi, kamu terapkan, kamu lakukan, itu membuat sebuah pengetahuan baru yang memang kamu sudah di sana menjadi praktisinya sendiri gitu loh. Kamu sudah ngalaminnya sendiri. Jadi tidak hanya sekedar apa yang menjadi teori saja. Jadi teman-teman, selain pengetahuan baru, kamu juga mendapat pengalaman baru pastinya. Ya, teman-teman siapapun yang sering mengambil action, mengambil tindakan, walaupun pada akhirnya nanti dia salah, tapi setidaknya di sana dia sudah dapat pengalaman baru. Pengalaman baru seperti apa? Minimal dia sudah mendapatkan satu jaringan gitu ya, orang-orang baru yang dia kenal ya. Selama dia membangun kredibilitas pada saat mengambil action, take action di usahanya itu, nah dia akan membuat orang-orang menjadi tahu siapa dirinya dan usahakan membangun sebuah image yang positif pastinya. Nah yang kedua pasti juga pengetahuan itu sendiri akan membawa kepada yang namanya pengalaman baru, sehingga membentuk dia untuk kedepannya lebih mudah membuat keputusan ya. Bijaksana tidak bijaksana seseorang itu tergantung bagaimana dia punya pengalaman di belakangnya teman-teman ya. Pengalaman-pengalaman inilah yang sebenarnya harus lebih diperbanyak mahasiswa dengan mengambil action selama masih kuliah. Nah jadi di poin kedua ini juga gue mau katakan bahwa jadilah pribadi yang ya do then think gitu loh. Lakukan dulu baru berpikir. Gue ngerti dalam dunia kampus sangat familiar bagaimana melatih mahasiswa untuk think then do, berpikir dulu baru melakukan. Namun kamu perlu balancing dalam hidup kamu ya. Kalau dalam hidup ini semua perlu dipikirkan terlebih dahulu baru dijalankan, bisa jadi kamu udah ketinggalan ya. Jadi ada begitu banyak hal-hal dalam hidup ini yang perlu pengambilan keputusan sangat cepat ya. Jadi teman-teman biasakan diri kamu untuk
lakukan saja dulu baru berpikir. Kalaupun salah nanti bisa diperbaiki. Kalaupun seandainya kamu menganggap itu sebuah kegagalan, kamu sudah mendapatkan pengalaman, terlebih lagi jaringan. Yang paling penting sekali lagi, miliki kebiasaan untuk bisa membalancing antara berpikir dulu baru bertindak atau bertindak dulu baru berpikir. Ada momen-momen di mana kamu harus think then do, ada momen-momen di mana kamu harus do then think. Jadi perlu keseimbangan. Oke? Nah, jadi teman-teman, menurut pendapat gue, kesimpulan untuk yang kategori kedua ini, sekali lagi, kalau kamu memang punya rencana, jangan terlalu banyak rencana. Sekali lagi, biasakan diri kamu langsung action, ya. Langsung action itu akan sekali lagi membentuk kamu punya karakter juga, ya. Tapi semakin kamu sering hanya sekedar direncana, rencana, pada akhirnya juga membentuk karakter kamu yang lainnya. Jadi lebih baik teman-teman memiliki kebiasaan baru, yaitu dengan mengambil tindakan-tindakan atau action selama kamu sudah punya rencana gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir gitu. Jadi ketika banyak mikir itu yang membuat kita jadi jarang untuk mengambil tindakan, karena takutlah ke depannya seperti apa. Wah, ntar gue gini gimana dong? Wah, rugi dong gue. Ya, kalau menurut pendapat gue, ayo. Sekali lagi, ketika kamu mengambil tindakan dan target kamu seandainya pun tidak tercapai, kamu akan mendapatkan sebuah pengalaman baru yang membentuk ya karakter diri kamu, dan karakter itu pastinya karakter yang positif. Nah, yang terakhir teman-teman, miskin dalam hal challenge ya. Mahasiswa kita tahu mereka rata-rata orang-orang yang pintar, namun gue merasa bahwa salah satu kemiskinan yang harus dihindarkan oleh mahasiswa adalah mereka miskin dalam hal men-challenge diri mereka. Ketika kamu misalnya sudah berhasil membaca buku yang memang menjadi sebuah kebiasaan baru buat kamu, terus kamu sudah sering ngambil action gitu ya, sudah memiliki sebuah sikap mental yang udah lebih banyak actionnya daripada rencana atau banyak mikirnya gitu ya. Namun sekali lagi, kalau kamu hanya bekerja melakukan sesuatu di zona yang nyaman atau zona di mana kamu sudah berhasil menguasainya, sudah menjadi sebuah keunggulan kamu di sana, menurut gua itu menjadi hal yang biasa saja. Tidak ada hal yang luar biasa. Nah, kamu harus mendapatkan hal-hal yang luar biasa untuk menambah pengetahuan kamu, naik level lagi tuh, naik kelas lagi. Caranya gimana, Pak? Ya, you must challenge yourself. Ya, dalam hal apa saja. Kalau kamu misalnya tidak berhasil dulunya berani menjadi pembicara, ya, kamu harus berani mulai mengambil panggung untuk berbicara seperti itu ya. Jadi teman-teman, silakan challenge yourself dalam hal apapun juga. Kalau kamu tadinya nggak bisa berwirausaha atau takut berwirausaha, ya kamu harus punya usaha. Kalau kamu tadinya takut untuk berbicara, bagaimana kamu juga memiliki keraguan kalau berbicara sama orang, ayo kamu bisa berwirausaha atau bekerja sama orang, ambil posisi-posisi yang memang lebih banyak membuat kamu lebih banyak berbicara, belajar di situ, pelajari lebih dalam lagi. So, jangan pernah puas dengan satu keunggulan yang sudah kamu pernah dapatkan. Namun kalau kamu sudah dapatkan pengetahuan skill baru, tantang diri kamu lagi untuk dapatkan pengetahuan atau sebuah pengalaman baru lagi gitu ya. Nah, kalau kamu sudah pernah mendapatkan satu pengalaman baru, ayo tantang diri kamu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru lainnya. Ya, buat event, pergi ke luar kota atau apapun itu juga. Yang pastinya mahasiswa harus menantang dirinya supaya dia benar-benar menemukan karakter asli dirinya seperti apa. Terlebih lagi yang paling penting adalah tidak mudah menyerah dalam hidup. Nah, aku mau katakan juga, kalau kamu bisa men-challenge diri kamu, contohnya pada pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa ya, kamu misalnya punya kekhawatiran, bagaimana gue memimpin, bagaimana gue berbicara depan orang banyak, itu yang penting harus kamu lakukan. Take it, ambil gitu loh ya. Kamu maju dalam kandidat tersebut, mudah-mudahan terpilih. Dengan cara seperti itu kamu akan belajar. Nah, jadi teman-teman, dengan buku yang sering kamu baca, dengan kamu suka ngambil action, dengan cara seperti itu kamu lebih percaya diri mengambil challenge baru dalam diri kamu. Itu akan menjadi penting teman-teman. Bagaimanapun juga jangan takut untuk melangkah ke depannya. Selama kamu mulai dengan doa, percayalah pengetahuan kamu semuanya, lingkungan kamu akan membekali kamu dan membantu kamu untuk sampai kepada target atau tujuan awal kamu. Nah, teman-teman, di poin ketiga ini, kalaupun kamu berhasil men-challenge diri kamu dan kamu bisa meraih apa yang sudah kamu targetkan,
Gua hanya mau katakan bahwa jangan menjadi pribadi yang menjadi sombong ya. Jangan berusaha untuk membanggakan diri, bagaimanapun juga kamu harus lebih rendah hati ketika kamu berhasil meraih itu semua. Ya, jadi sekali lagi pencapaian-pencapaian sudah kamu berhasil lakukan itu harus membuat kamu lebih menunduk lagi. Jadi apapun prestasi kamu ke depan membawa kamu menjadi orang yang lebih tahu bagaimana bersyukur dan juga berbagi ke depannya. Jadi jangan paksa diri kamu untuk menyombongkan diri atau membanggakan sesuatu yang tidak perlu kamu banggakan kepada orang lain. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita. So, gue berharap mahasiswa-mahasiswa gue jauh dari kata 3 miskin yang sudah gue paparkan di depan tadi. Jadi semoga saja apapun yang gue bahas kali ini hanya pingin bahwa lulusan-lulusan, mahasiswa-mahasiswa, teman-teman gue semua ini ya lebih siap lagi ke depannya. Bagaimanapun juga gue bisa pastikan kehidupan yang diajarkan di kampus itu berbeda dengan yang ada di real life ya. Jadi hanya berapa persennya saja tuh yang kira-kira bisa membekali, sehingga kamu perlu yang namanya membekali diri kamu lebih lagi. Tidak boleh tergantung kepada hanya apa yang dosen katakan di kelas ya, tapi lebih berbanyak yang namanya aktivitas diri sendiri, karena ini sifatnya untuk membekali kamu ke depan. Jadi kamulah yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan kamu ke depan. Itu tidak tergantung dari guru, tidak tergantung dari dosen, tidak tergantung dari lingkungan kamu. Ya, so jangan menyalahkan siapapun di depannya, karena kamu bertanggung jawab penuh 100% terhadap kualitas hidup kamu ke depannya. Oke teman-teman, itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, namun jangan lupa untuk berinvestasi. Berinvestasilah di channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, subscribe. Thank you very much and God bless you all out.